Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan FPB dan KPK dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, untuk bisa tahu atau dengan lebih mudahnya untuk menyelesaikan soal cerita itu dalam bentuk KPK atau FPB, kita harus tahu dulu perbedaan KPK dan FPB dalam soal cerita. Nah, perbedaannya apa? Jika KPK yang ditanyakan adalah tentang waktu. Jika KPK yang ditanyakan adalah tentang waktu, entah itu nanti ditanya detik, entah menit, entah jam, entah hari, entah bulan atau tahun. Misalkan pada tanggal berapa mereka renang bersama-sama lagi. Nah, itu berarti yang ditanyakan adalah KPK karena yang ditanyakan adalah waktu. Nah, untuk KPK sendiri mempunyai kata kunci. Kata kuncinya adalah setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, dan bersama-sama. Nah, itu untuk kata kunci KPK. Sedangkan untuk FPB yang ditanyakan adalah jumlah. Entah itu jumlah orang, jumlah kelompok, jumlah komunitas, atau jumlah yang lainnya, dan lain-lain. Nah, untuk FPB sendiri, dia mempunyai kata kunci, yaitu sebanyak-banyaknya, paling banyak atau terbanyak, jumlah yang sama, sama rata, dan jenis yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal cerita saja ya. Jangan lupa catatan ini silahkan kalian salin ke dalam buku tulis matematika kalian agar kalian bisa lebih mudah untuk mempelajarinya lagi. Oke? Oke, di sini ada contoh soal yang pertama. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali. Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan bersama lagi pada tanggal. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui yang ditanyakan adalah waktu, ya. Dan di sini ada kata kunci setiap dan sekali, ya, setiap dan sekali. Dan di sini juga ada kata kuncinya bersamaan. Nah, kalau ada kata kunci setiap, sekali, bersamaan, dan yang ditanyakan adalah waktu, maka yang dicari apa? Maka yang ditanyakan apa dalam soal cerita ini? Betul sekali, yang ditanyakan adalah KPK. Berarti kita harus mencari KPK dari angka berapa? Dari angka 3 dan angka 4. Kita cari KPK-nya dulu, angka 3 dan angka 4. Kita buat pohon faktor ya. 3 dibagi 1, 4, 2, dan 2. Maka kita tulis faktorisasi primanya. 3 kali 1, 4, 2 pangkat 2. Nah, untuk KPK-nya berarti kita tulis semuanya ya untuk KPK. 2 pangkat 2 dikali 3. Berapa? 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, berarti KPK-nya 12. Itu artinya berarti 12 hari lagi mereka akan bertemu. Mereka akan ke perpustakaan bersama. Nah, 12 hari lagi ini ditambah tanggal 20 Mei ya. Ditambahkan tanggal 20 Mei ini tadi pada tanggal pertama yang mereka mengunjungi tadi. Nah, 12 ditambah 20 berapa? 12 tambah 20 sama dengan 32. Nah, berhubung bulan Mei hanya ada 31 hari, maka 32 dikurangi 31. Maka ketemunya 32 dikurangi 31 adalah 1. Jadi, mereka akan ke perpustakaan bersamaan lagi pada tanggal 1 Juni. 1 Juni ini tadi 12 hari lagi setelah tanggal 20 Mei. Lah ini yang dinamakan soal cerita dalam KPK, menyelesaikan soal cerita dalam KPK. Paham ya? Sampai di sini nggih. Untuk contoh yang kedua yaitu Bayu mempunyai beberapa bola. 24 merah, 148 biru, 56 hijau. Bola tersebut akan dimasukkan ke dalam
beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, kita sudah di sini sudah ada kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu jumlah yang sama. Jumlah yang sama. Dan yang ditanyakan adalah jumlah. Maka yang dicari apanya? KPK apa FPB? Kalau dengan kata kunci jumlah yang sama dan yang ditanyakan adalah jumlah, FPB-nya. Kita cari FPB dari berapa? Kita cari FPB dari 24, 148, dan 56. Kita buat pohon faktornya dulu. 24, 148, dan 56. 2, 12, 26, 23, 148, 274. Maaf, ini bukan 148 ya, tapi 48. 24, 212, 26, 23, 56, 228, 214, 27. Oke, sekarang kita tulis faktorisasi primanya. 24 berarti 2 pangkat 3 dikali 3, 48. 2 pangkat 4 dikali 3. Untuk 56, 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, oke, kita sudah bisa mengetahui. Nah, sudah ya untuk faktorisasi primanya. Sekarang kita cari FPB lah. Untuk mencari FPB berarti dicari faktor yang sama, faktor persekutuan dengan pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil berarti berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Maka dari itu jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8 karena FPB-nya adalah 8. Oke. Paham ya? Nanti jika ada kesulitan boleh ditanyakan ke Bu Maya. Jangan malu bertanya karena kalau kita malu bertanya akan sesat di jalan. Oke. Sekian pembelajaran dari Bu Maya. Jangan lupa dicatat apa yang sudah dijelaskan Bu Maya mulai dari perbedaan dan contoh-contohnya. Oke? Dicatat di buku tulis. Sekian pembelajaran dari Bu Maya. Bu Maya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan atau kalian mungkin Bu Maya kecepatan dalam menjelaskannya ya, karena harus mengejar ini durasi videonya agar tidak terlalu panjang. Oke, Bu Maya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.